Begitu, trader. Kali ini saya akan bacakan pertanyaan dari email. Oh, mana ini? Dari Pak Muhammad Basri. Oke. Jadi Bapak ini bingung apa itu zona FTR, apa itu. Oke deh, saya jelasin lagi. Pertama kita akan bahas tentang flag limit. Jadi flag limit itu gini loh. Harga itu cenderung lebih sideways, lebih banyak sideways daripada trending. Masalah, tren harga sideways itu biasanya berada di, jadi ketika harga rally base dan rally membentuk suatu zona demand. Nah, dan ranging di area situ yang mencegah harga untuk tembus ke bawah. Ini berarti drop base. Rally base rally yang ini adalah flag limit. Dan ketika tembus itu dia Dia drop, ngebreak flag limit yang ini, lalu retrace dan drop. Ini juga area flag limit. Dan tentu apa yang harga lakukan di sini ranging lagi, sideways juga gitu loh. Sideways. Nah, di area ini keputusan diambil untuk drop. Dan lihat, kita lihat di sini ada support kan? Support ada high, ngebreak, retrace, lalu down. Ini namanya flag limit juga, sama. Nah, ketika harga rally, kan ranging dulu biasanya, tertembus. Apa yang terjadi jika flag limit ditembus? Nah, jika flag limit ditembus, akan retrace dan akan ke atas. Nah, jika flag limit ini tertembus, harga biasanya akan ke flag limit berikutnya yang ada di sini. Jadi jika flag limit ditembus berarti akan mencari flag limit yang ada di atasnya. Yang ini. Yang merah. Nah. Jadi yang ini juga jadi flag limit juga. Cuman terkadang kan bentuknya tidak selalu indah, bener ya? Bentuknya itu tidak selalu indah, flag limit. Terkadang juga ada yang sulit dikenali. Contoh di skenario ini. Harga ranging juga sama sih. Harga ke sini, ke area demand, flag limit, dan ke atas. Nah, ini ngebreak flag limit, retrace. Terkadang kan retrace-nya kan juga nggak kecil, terkadang retrace-nya juga besar kayak gini. Nah, dan jika flag limit sudah ditembus, apa yang terjadi? Akan retrace dan akan melanjutkan ke sini. Akan melanjutkan ke area yang atas ini. Biasanya seperti itu. Jadi flag limit sangat penting. Karena itu adalah biasanya level-level penting. Retrace lalu ke atas. Ini bisa jadi flag limit juga. Flag limit. Kayak gini. Nah, di dalam flag limit
Jadi di dalam flag limit ini juga. Kalau kita zoom, ini resisten contoh. Kalau kita zoom biasanya harga menembus batas supply demand atau support resisten, lalu retrace kayak gini, lalu shoot ke atas. Di time frame kecil, pucuk yang bawah menghadap ke bawah ini disebut FTR. Nah, jadi di dalam flag limit itu cenderung ada FTR. FTR kayak gini, pucuk. Apa itu FTR? Nah, yang ini loh FTR. Nah, yang ini. FTR bentuknya terkadang juga seperti ini juga. Nah, rally, lalu retrace, lalu ke atas. Nah, kalau skenario yang ini, ya yang ini FTR-nya. Area sini. Jadi, kita lihat SRSD-nya, lalu di break, lalu membentuk flag limit, dan kita zoom, nah, pucuk yang paling akhir adalah FTR. Ini loh, FTR artinya fail to return. Fail, gagal untuk kembali. Maksudnya ada suatu kekuatan yang ini kan harga kan mau kembali, tapi gagal langsung ditendang ke atas. Ini namanya fail to return. Gagal untuk kembali ke zona ini, ke zona yang lalu. Jadi pucuk. Fail to return. Nah, di dalam chart yang mana? Oke, kita cari flag limit terlebih dahulu. Oke, watch. This. Ini rally. Zoom. Candle daily. Nah, lihat. Daily. Rally. Base. Drop. Base-nya kita marking. Rectangle property. Nah, yang hitam aja biar jelas. Nah, base-nya kita marking. Ketika base di break out ke bawah, di sini biasanya ada flag limit. Kita zoom, time frame H1 coba. Time frame H1. Nah, area ini. Ya kan? Drop, ngebreak, lalu retrace, lalu drop. This is the zone. Tarat. Tuh zonanya. Nih. Lalu FTR-nya. FTR-nya mana? Yang mana tadi? Ini UJ. FTR-nya di dalamnya ini. Kalau Anda ahli ya, shadow di sini sudah dianggap FTR. Cuman karena kita belajar dasar, jadi kita zoom. Zoom in, M15. M15, masih loading chartnya. Ini. Yang ini loh. Well, pucuk yang ini. Ini FTR. Pucuk yang ini. Itu FTR. Biasanya zona yang kuat, zona FTR.
So, lalu kita cari lagi. Mencari flag. Nah, ini drop membreak area ini. Membreak zona ini. Di sini ada support, di break ini, lalu retrace ke atas. Well, itu adalah FTR. Ada support resistance atau supply demand atau flag limit, di break dan retrace. Nah, retrace-nya itu pucuk sini namanya FTR. Lihat ketika kembali, pertama kembali ini drop. Kedua dites lalu drop lagi. Well. Sesimpel itu. Nah, kita punya support. Ini kan termasuk support kan. Ini break-nya. Break. Lalu retrace. Lalu drop. Sideways. Drop. Nah, ketika zona drop, kita sudah tahu mana zona FTR-nya. Yang ini. Nah, kalau ini di time frame besar, seperti H4, ya sama kayak ini sebenarnya. Apalagi time frame D1. Nah, kan? Seperti pola candle drop, base drop, dan kita ambil pucuknya. So, jangan terkecoh oleh pola candle. Yang mengecoh itu pola candle sebenarnya. Price action itu bukan pola, bukan pattern. Price action ya harga itu sendiri. Cuman dibungkus oleh candlestick. Candlestick is good untuk merapikan harga. Nah, FTR. Lihat ketika harga pertama kali ke sono, touch this, lalu drop. Sebenarnya hampir bisa dipastikan semua pucuk itu FTR. Ini ada zona support, di break, lalu retrace, lalu drop. Ini juga termasuk zona FTR. Why break? Kenapa break? Kenapa zona FTR di break? Tentu zona FTR juga bukan holy grail yang selalu pasti menahan harga. Cuman bagaimana kita bisa tahu di break atau tidak? Sebenarnya kita sudah bisa tahu kalau kita terbiasa mengaplikasikan price action dengan melihat time frame yang lebih besar. Nah, ternyata zona ini di break karena ada zona supply yang lebih kuat di atas. Nih, ini Quasimodo level. Nanti. Cuman kali ini kan kita bahas apa perbedaan flag limit dan FTR. FTR sebenarnya hampir semua pucuk disebut FTR. Cuman yang kuat biasanya FTR yang berada pada flag limit. Kayak ini. Nah, zoom out. Yap, kayak ginilah. Flag limit, sideways, di antara flag limit tertembus, lalu retrace. Nah, ini jadi flag limit juga. Drop ke bawah, terperangkap, drop. Ya, kayak ginilah. Kalau di zoom flag limit ini, dan ini, itu ada FTR, zona fail to return. Nah, ini juga disebut flag limit. Cuman retrace-nya panjang. Kalau di zoom di sini, kalau flag limit itu di zoom,
yang kritis panjang ini, biasanya di sini kan ada apa? Drop base rally kan. Nah, kita lihat juga di sini. Di sini biasanya kalau kita zoom itu ada zona-zona kecil. Rally, retrace, seperti kayak gini. Drop. Nah, yap. Ini zona FTR dan di situ kecil ada zona flag limit juga. Kita bisa entry di area flag limit yang ini. Nah, mungkin di antara sinilah. Jadi ini adalah zoom dari ini. Tuh. Yap. Itulah pembahasan tentang flag limit. Apa perbedaan tentang flag limit dan FTR? Thank you. Oh iya, apa sebenarnya sudah ada grup Instagram, grup-grup. Jadi kalau Anda ikut webinar gratis saya, gratis loh ya, saya nggak mau jual sistem juga, nggak mau dibayar mentoring. Ini gratis, disediakan oleh Pak Marlam. Jadi Pak Marlam, Anda kalau mau ikut ini, Anda bisa kontak beliau. Pak Marlam di ini beliau di @m_besar ARLAM. Bisa kontak beliau. Jadi beliau ini yang menyediakan webinar. Cuman yang presentasi nanti saya. Kita sharing. Jadi di grup itu kita sharing. Sharing masalah tentang trading, tentang apa gitu. Jadi kita nanti bisa sharing, atau Anda ketika Anda trading lalu SL atau salah trading, bisa di screenshot lalu kita bahas sama-sama. Tentu saya nggak punya semua jawaban yang mungkin Anda tanyakan ke saya, tapi kita akan bahas rame-rame di sana. Jadi saya juga bukan kamus berjalan yang semua hal tahu, enggak. Saya juga saat ini masih ada hal yang belum saya tahu. Saya masih belajar juga. Ya, belajar sampai mati, bener enggak? Belajar enggak ada batasnya. Toh, fakta yang lalu itu kalau kita pelajari mungkin sekarang bisa berubah. Jadi fakta pun itu relatif juga, tergantung waktunya gitu. Jadi enggak ada ilmu yang sekali kita pelajari kita tahu selamanya. Oh enggak, terkadang kita juga butuh belajar. Oke, terima kasih.